Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Seorang pria di Balikpapan yang diduga hendak mencuri kabel dikepung warga. Penghitungan surat suara ulang di Kaltim berlangsung di beberapa daerah. Pemkab Berau janji akan terus mengupayakan agar air bersih bisa segera disalurkan. Pencuri kabel di sebuah toko suku cadang kendaraan kawasan Karangjati, Balikpapan ini terpergok warga. Ia pun berusaha melarikan diri dengan cara memanjat sebuah ruko. Polisi yang tiba di lokasi kejadian sigap dan bertindak hati-hati. Ini dimaksudkan agar pelaku terbebas dari amukan warga. Untuk meredakan situasi, polisi sempat melepaskan beberapa tembakan ke udara. Upaya tersebut membuahkan hasil dan pelaku memilih menyerahkan diri. Itu kami dapat laporan jam 10 itu ada dari warga bahwa ada pelaku pencurian masuk ke rumah yang di Karangjati. Jadi piket sama unit serse berangkat ke sana. Kita ini ternyata pelaku di dalam. Pelaku sudah di dalam itu mau melakukan pencurian kabel. Nah, ternyata pas ke sana itu warga sudah banyak, jadi dia ketakutan. Akhirnya sampai warga rame dan sekitar jam 1 baru akhirnya tertangkap, baru kita bawa ke polsek, kita evakuasi karena saking ramainya orang itu mungkin mau dimasa, jadi sempat kita selamatkan kemarin, sempat kena pukul juga, udah kita bawa kemarin ke rumah sakit, udah sempat diobati. Dari warga diketahui jumlah pelaku pencurian sebanyak 2 orang. Saat penangkapan, 1 pelaku melarikan diri. Terus pas tadi ketangkap, karena sudah menyerahkan diri langsung. Tadi sempat di sama warga, cuma saya menghalangi. Untung ada dari pihak berwajib sudah datang untuk mengamankan pelaku tersebut. Nah, untuk pelaku yang tertangkap sudah dibawa kemana? Sudah dibawa ke sektor utara. Terus memang pelakunya memang ada 2 atau gimana? Dari pengakuan dari anak yang dicuri kemalingan rumahnya ada 2. Baru 1 yang ditangkap, satunya belum tahu di mana lagi. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Diketahui jika pelaku berprofesi sebagai pemulung. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Regu pencarian dan pertolongan secepatnya dikerahkan ke lokasi penemuan jasad yang mengapung di Sungai Mahakam. Lokasinya di dekat objek vital nasional bidang energi dan sumber daya mineral Terminal Samarinda. Tim yang mengevakuasi jasad tersebut memastikan mendiang bukanlah bocah laki-laki berusia 11 tahun yang tenggelam di Sungai Mahakam dan sudah 3 hari dicari. Fisik korban bukan target yang kita cari saat ini atas nama Fahri usia 13 tahun, karena yang kita lihat adalah usia dewasa, dan juga kita langsung mengevakuasi dan berkoordinasi dengan Satpol Air Samarinda dan Ditpol Air Polda Kaltim untuk melakukan identifikasi. Tadi langsung melakukan di perairan. Kegegeran lokasi penemuan bertambah.
setelah polisi menemukan tas yang berisi uang dan pakaian. Uang yang tersimpan dalam tas dan diduga milik pria yang tenggelam itu berjumlah Rp7.650.000. Mana anggota warga menginformasikan kepada kami bahwa ada salah satu tas di bantaran tepian. Saat diperiksa, Bang? Ya, saat diperiksa ditemukan uang sejumlah Rp7.560.000. Ada lagi yang lainnya ditemukan? Untuk identitasnya tidak ada. Tidak ada ya? Nah, itu adanya cuma baju sama makanan. Makanan ya? Serta uang tadi ya? Serta uang tadi. Warga menyebut tas berisi uang itu sudah terlihat sejak subuh. Namun pemiliknya tidak lagi terlihat. Namun warga tidak berani mendekat atau mengambilnya. Foto yuk, Mang, yuk. Coba. Baju yang ibu lihat cuma sendal, tas. Oh, itu orangnya nggak lihat sudah? Ya, sudah. Oh. Jam berapa itu, Bu? Jam berapa itu? Ibu pagi jam 6 lewat sudah ada di situ. Tas itu sudah di situ Iya, semua ya? sudah ada di situ. Oh. Saat melihat Ibu nggak curiga kan ini punya siapa atau nggak ada orang sama Kan sekali? dari pagi saya ngobrol sama keluarga juga. Itu sendal siapa? Mau punya siapa tuh ya? Sama tas. Cuma nggak berani ngeliat ke situ, takut. Oh, jam. Sampai sekarang baru banyak itu. Nah, itu saya bilang ada apa? Oh. Saya pikir yang ada anak-anak tenggelam di situ. Sementara jasad pria yang ditemukan mengapung dievakuasi ke rumah sakit. Dari identitas yang ditemukan, korban bernama Rodianto, warga Bolorejo, Karangmalang, Sragen, Jawa Tengah. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Petugas jemaah haji embarkasi Samsu Pinggan memastikan satu jemaah asal Balikpapan meninggal dunia di Tanah Suci. Jemaah tersebut bernama Muhammad Abdul Ghafur, 70 tahun, warga Balikpapan Selatan. Mendiang berangkat pada 14 Mei 2024 dan masuk dalam kloter 14. Kepala Seksi Haji Kemenak Balikpapan Soeharto mengatakan, Abdul Ghafur meninggal dunia di Rumah Sakit Mekah. Ia memastikan jika mendiang sudah menyelesaikan seluruh rangkaian pelaksanaan haji. Jemaah Kota Balikpapan yang tergabung dalam kloter 14 itu ada satu yang tertinggal di Arab Saudi dikarenakan meninggal dunia di rumah sakit setelah melakukan perawatan. Tapi yang bersangkutan sudah melakukan kegiatan hajinya, sudah selesai. Kemudian beliau ini berdomisili di Kota Balikpapan, di sekitar Dom Balikpapan tinggalnya di Ring Road, atas nama Muhammad Abdul Ghafur. Sunan Abdul Ghafur ya. Usia berapa, Pak? Usia beliau itu sekitar 70-an. Jemaah lain yang dikabarkan meninggal di Tanah Suci yakni Saelong dari Sekamang. Mendiang merupakan jemaah asal Penajam Pasir Utara yang masuk dalam kloter 18. Amir Hamzah dan Rian Imantini melaporkan dari Balikpapan. Warga Jalan Bukit Timur, Kelurahan Sempaja Timur, Samarinda Utara digegerkan dengan penemuan jasad laki-laki. Jasad tersebut ditemukan tergeletak di tanah di sebuah bangunan bekas warung. Ketua RT 20 Darso menyatakan, awalnya ia dihubungi pemilik tanah yang akan mengukur luas lahan. Saat ia tiba, ia melihat seseorang yang tergeletak di tanah. Saat memeriksa kondisinya, barulah ia menyadari pria tersebut sudah tidak bernyawa. Darso memastikan orang tersebut bukanlah warganya dan ia pun tidak mengenalnya. Pelan-pelan, Bang. Pelan-pelan aja, goyang, pelan-pelan. Nggak ada ya? Nggak ada. Atau melintas di sini orang seperti Nggak pernah ketemu.
Bu ya? Nggak pernah. Nah, sepengetahuan Pak RT, bangunan ini apa nih Pak RT? Ini dulu warung dulu. Dulu warung. Oh, warung. Oke. Sebelum ada jalan tuh warung. Dan sudah lama kosong atau gimana? Lama kosong sudah. Lama kosong ya. Mulai belum ada jalan ini udah ada warung ini. Warung ini ya. Kalau nggak salah bukan lahannya tahun 1978. 78. Pak RT dapat informasi dari mana tadi? Ada yang punya tanah ini kan baru ngebel saya. Apa katanya? Nah, belum tak kabari. Dan dia yang nelpon tadi ngabari apa ke Pak RT? Ngabari apa dia tadi? Mau pengukuran tanah. Oke, terus? Udah tahu kalau ada ini kejadian ini. Kebetulan berarti Pak RT ya? Iya, kebetulan belum datang. Polisi yang tiba di lokasi penemuan bergegas melakukan identifikasi jasad, serta mengamankan beberapa barang bukti, mulai dari jaket, sandal, botol air mineral, dan sebungkus rokok. Tutup. Laki-laki ya. Usia sekitar berapa, Bang? Usia sekitar 50-60 tahunan. 60 tahunan ya. Ada warga sekitar yang mengenali, Bang? Untuk warga sekitar sini belum ada yang mengenali. Kita Belum. masih tindak lanjuti, Mas. Oh, belum ada ya? Iya. Oke. Di sekitar lokasi apa selain racun tikus yang ditemukan tadi, Bang? Ada botol aqua, rokok, korek, cutter, sendal dan tas. Tas ya? Iya. Diduga milik korban ini ya? Milik korban. Oke, tutup. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi mengevakuasi jasad tersebut ke rumah sakit. Selanjutnya, perkara tersebut ditangani Polsek Sungai Pinang. Iswanto melaporkan dari Samarinda.